Halo guys, kembali lagi di channel Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan fun reading lagi. Temanya tentang apakah cinta ini akan bersatu? Apakah aku dan dia akan bersatu? Apakah ya pokoknya tentang apakah kita bersatu gitu. So, ini request dari beberapa temen aku. Sebenarnya aku kemarin udah berapa kali bikin ya ini, tapi temanku bilang enggak, aku pingin lagi, aku pingin bikin gitu, minta dibikinin dong. Ya udah, akhirnya aku bikinin sekarang. Dan ini adalah general reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok ya sama kalian. Namanya juga general reading, itu buat fun-fun aja, buat happy-happy aja. Jadi aku mohon jangan terlalu dibawa serius kalau setiap apa yang diucapkan di dalam sini. Kadang energinya bisa kebolak-balik. Oke? Aku akan ngambil buat 2 pile. Walk in Beauty, this is pile 1. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya ada di deskripsi. This is pile 2, Wise Leader. You are a beacon for the others. Oke. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Dan balik lagi, ini hanya buat fun-fun aja, buat happy-happy aja. Oke, aku akan ngambil kartu tarotnya. Semoga ini bisa resonate. Oke. Sebelum itu aku izinkan aku buat baca doa dulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan aku, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai dan aku akan mulai dari pile nomor 1. Kita singkirkan pile nomor 2. Oke. Walk in Beauty. Ya, jadi di sini yang aku lihat, aku merasakan energinya adalah kamu harus lebih tenang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, hubungan kamu sama dia tuh harus dibawa santai. Ya, karena ketika kamu santai, kamu nggak terlalu menggebu-gebu sama dia, ya, nanti dia akan yang kayak mencari kamu dengan sendirinya, dengan otomatis. Soalnya yang aku lihat, dia ini tipikal orang yang gampang dibuat cemburu juga. Jadi kalau misalkan kamu santai, kamu main sama teman-teman kamu punya kehidupan gitu ya, dia yang harusnya bersyukur sudah masuk ke dalam hidup kamu. Jadi untuk pile 1 sendiri, aku merasakan kamu ya udah dinikmatin aja, dijalanin aja hubungan ini ya. Jangan sampai kamu terlalu serius untuk memikirkan dia gitu. Oke. Ada 3 of Wands. Aku ngerasa kamu bimbang ya, karena di sini kamu nggak tahu harus bersikap seperti apa. Kamu kayak nunggu gitu ya, kamu kayak nunggu hubungan ini mau gimana, tapi kamu kok nggak bisa ya namanya bersikap gitu loh, karena mungkin banyak orang yang suka sama dia. Jadi kayak kamu kayak was-was juga kalau misalkan mereka tahu tentang sebenarnya perasaan kamu ke dia gimana. Mungkin yang aku lihat adalah ini perasaan kamu tuh suka sama dia, tapi dia tuh kayak punya fans banyak gitu loh, punya orang yang disukain banyak. Jadinya nggak cuman semerta-merta sama kamu doang, tapi dia kayak deket sama siapapun. Terus aku juga melihat dia juga kayak care sama semua orang. Jadi di sini kamu juga kayak was-was juga, tapi nungguin, takutnya kalau misalkan kamu terlalu berlebihan ntar dia nggak suka gitu loh. Jadi kamu kayak ya udah, kamu dibawa santai. Senangnya sih aku ngerasa gitu, dan aku ngerasanya kamu adalah orang yang cukup bisa ngehandle perasaan kamu sendiri sih, karena kamu tipikal orang yang ya udah, kalau emang dia bukan jodoh ya jangan terlalu dipaksakan gitu. The Age of Sword ya, kamu kayak ya udah ngejalaninnya dengan intuisi aja. Kalau emang dia belum jodoh, berarti ternyata emang tidak bisa bersama gitu.
Kalau ditanya untuk apa aku dan dia akan bersatu, kamu dan dia bersatu, sebenarnya yang tahu isi hatinya tuh adalah kamu gitu. Sebenarnya kamu yang udah mengetahui tentang perasaannya dia, tentang apa yang dia rasakan. Ada Age of Cups, walaupun jujur ya, perasaan kamu juga sangat meluap-meluap sama orang ini. Perasaan kamu begitu deep emotion, ya, deep feelings to him atau her. Tapi ya di sini kamu harus belajar untuk mengerti kalau misalkan banyak yang sebenarnya kamu nggak harus pikirkan gitu. Kamu punya kedudukan ya, you are the empress. Kamu punya kedudukan dan harusnya kamu bisa ya namanya mengerti kalau misalkan lebih baik kamu fokus dengan yang kamu miliki dulu gitu. Kamu fokus dengan apa yang kamu sukai, apa yang kamu punya. Jadi kamu nggak semerta-merta fokus dengan dia doang gitu. Ya kalau emang takdir berkata kamu dan dia bersatu ya itu lain halnya. Makanya aku bilang di sini kamu membawanya dengan santai, dengan pelan-pelan, dan biar kamu nggak terlalu terpaku pada dia gitu loh. Lalu di sini ada apa lagi? 2 lagi. Oke, sebentar. Ini apa? Ada Six of Swords. Walau menemukan cinta sejati itu berat ya, kamu tuh harus jalan dulu, berat banget harus berjalan. Tapi ya it's okay, itu namanya proses. Mungkin ya kamu harus belajar dari apa yang udah terjadi di masa lalu gitu ya, sama orang-orang yang mau ngambil untungnya atau mungkin orang-orang yang toksik. Jadi di sini kamu bisa yang namanya menikmati waktu kamu gitu, biar kamu nggak terlalu baper mikirin seseorang gitu loh. Terus juga yang aku lihat saat ini energi dia juga berharap banyak sama kamu. Dia juga berharap, karena yang aku lihat juga dia sebenarnya ada rasa sama kamu, tapi balik lagi di sini kamu kayak masih belum siap juga. Jadi dia juga bimbang, walaupun kamu juga melihat dia adalah sosok orang yang menyenangkan, dia adalah orang yang punya banyak teman, terus dia juga banyak yang disuka sama dia, atau mungkin dia juga banyak deketin orang, atau ada orang yang banyak deketin dia. Jadi kamu juga was-was buat suka sama dia, padahal sebenarnya kamu juga suka sama orang ini. Tapi gini loh, berkata kamu lagi suka sama orang, tapi kamu masih harus ngelupain mantan kamu pertama ya. Tapi kamu menyukai seseorang yang fansnya banyak, yang idolanya yang disukain orang-orang. Jadinya kamu kayak bingung sendiri lagi, apakah aku yakin harus suka sama dia di saat aku sendiri aja belum bisa membuka hati sepenuhnya gitu. Nah kayak gitu ibarat kata. Jadi kamu kayak nggak bisa yang namanya bener-bener set a free gitu di saat kamu lagi kayak suka sama seseorang, tapi orang itu malah ya orang itu suka juga sama kamu, sayang, tapi nggak bisa memberikan yang kamu mau gitu kan. Sebenarnya di sini kamu udah tahu ya kamu harus bersikap seperti apa, dan yang aku lihat adalah lebih baik kamu fokus pada orang yang benar-benar sayang sama kamu sih, ketimbang sama orang ini. Soalnya kalau sama orang ini kamu yang ada nggak bakal bisa yang namanya bahagia, karena dia sendiri nggak 100% benar-benar sayang sih sama kamu gitu loh. Kayak dia cuman ya butuh kasih sayang, kayak ya diperhatiin, care, padahal sebenarnya dia tuh nggak benar-benar cinta sama kamu. Kayak ibarat kata kamu yang terlalu bucin ke dia juga takutnya gitu ya. Terus sedangkan dia kayak biasa aja gitu, kayak nggak terlalu bucin amat. Kayak di sini kamu harus bisa memprioritaskan diri kamu sendiri, fokus dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu inginkan dulu. Jadi biar kamu tahu apa yang kamu butuhkan gitu loh.
sayang aja kalau misalkan nanti kamu yang sakit hati lagi, apalagi kamu masih belum bisa 100% melupakan mantan kamu. Berkata kamu kan masih terluka nih, jadi jangan sampai membuka hati kepada orang yang salah. Terus kalau misalkan ditanya kamu dan dia bisa bersatu, sebenarnya bisa, tapi kamu emang harus banyak rintangannya di sini, cobaannya banyak. Six of Swords kan melambangkan rintangan yang lumayan berat dan kamu harus kuat ngejalanin itu, gitu sih. Dan kamu harus yakin mau ngebuka hati nggak, soalnya emang sorry ya, orang ini emang banyak yang suka, dan apa ya, dan karena dia banyak yang suka jadi dia kayak memberikan cinta kepada orang-orang juga gitu loh. Makanya kamu harus membuka hati kepada orang yang tepat juga, walaupun bisa dibilang kamu dan dia bisa bersama gitu loh. Seven of Wands, takutnya kamu yang harus bangkit sendiri. Kamu udah capek, kamu udah harus bangkit, kamu pingin move on tapi kamu takutnya berakhir kepada orang yang salah, kan itu lebih sakit hati ya. Kamu jadi nggak bisa bebas, jadi kamu terluka lagi, padahal sebenarnya kamu pingin bahagia gitu loh. Sorry, bentar guys, aku betulin tripod dulu. Sedangkan apa ya, kamu kan harus namanya memikirkan buat masa depan kamu juga gitu loh. Mendingan saran aku, mendingan jangan terlalu dekat sama orang ini, jangan terlalu memberikan cinta, just 70% aja, jangan terlalu bucin gitu loh. Karena kalau kamu bucin, kamu bisa dimanfaatin atau gimana. Ada ketertarikan sih, kalian emang saling jatuh cinta, aku lihat, cuman fansnya banyak gitu loh. Takutnya nanti kamu yang terlalu baper, pada akhirnya ujung-ujungnya nggak jodoh, ujung-ujungnya kamu sama dia nggak bersatu. Lebih baik kamu biasain aja ya, takutnya nanti kedepannya hubungannya nggak baik gitu. Dan sayang aja kalau misalkan nanti kamu udah naruh hati tapi ternyata dia masih kayak pelin-pelan, terus nggak bener-bener sayang sama kamu, kan sayang perasaan kamu gitu. Oke, aku ngambil dari deck ini juga. Aku butuh klarifikasi yang banyak. Apakah kita akan bersatu? Tapi ini ada the lovers gitu loh. Kalian punya perasaan yang sama, dan King of Pentacles. I see. Aku ngerasa sih dia emang butuh kebahagiaan dia juga. Dia benar-benar butuh kestabilan hidup sih. Tapi kalau misalkan dia nggak bersama kamu ya, I'm sorry ya buat PL1, karena orang ini juga kayak masih pingin ngestabilin diri juga gitu. Tapi ada the lovers lagi keluar. Iya, perasaannya sama sih, kalian sama-sama suka, cuman ya balik lagi di sini, kalian gak bisa yang namanya egois, karena banyak hal yang terjadi dan banyak orang yang suka sama dia juga gitu. Jadinya buat kamu tuh ya ampun, aku serius nih gitu. Karena yang aku pikirkan adalah ketika kamu berharap sama orang ini, ya, berharap sama orang ini, nanti takutnya ketertarikannya cuma sesaat, energinya cuma sesaat gitu, nggak bisa sampai nikah gitu loh. Pinginnya sih kan kalian sampai nikah ya, takutnya ini cuman perasaan yang terjadi sesaat gitu. Soalnya dia juga sendiri masih belum bisa menentukan hati dan sikap dia sih mau kemana. Walaupun aku tahu sekarang saat ini dia emang lagi suka dan cinta sama kamu. Kalau ditanya bisa bersama ya bisa, tapi kamu kan harus punya keyakinan di hati, apalagi kamu lagi fase-fase pingin ngelupain mantan kamu gitu kan. Okay. Express your love. Sebenarnya sih kamu ngomong ngucapin perasaan kamu ke dia sih, dia akan sadar ya kalau misalkan emang dia suka sama kamu dan kamu juga suka sama dia.
kalau kamu mengekspresikan perasaan kamu ke dia ya. Cuman saat ini kan kondisinya mungkin kalian lagi di problem, kamu masih belum bisa move on, jadi kalian kayak masih sama-sama pasif. Terus juga dia banyak yang deketin, kamu juga kayak takut buat ngedeket dia. Jadinya yang aku lihat juga kamu sama dia sama-sama kayak nggak bisa maju sih. Dia ngelihat kamu masih baperin mantan, kamu ngelihat dia banyak yang suka, jadi kayak sama-sama nggak punya kayak titik temu gitu loh untuk mengutarakan perasaan satu sama lain gitu. Tapi kalau emang mau dicoba, try it aja, karena kita harus bisa mencoba apa yang sebenarnya terjadi gitu. Oke? Itu sih, sesimpel itu. Dan terima kasih yang sudah nonton file 1. Semoga ini readingannya berkesan buat kalian ya. Jadi saran aku ya kayak gitu, mending kamu utarakan perasaan kamu. Toh kalau emang kalian berjodoh juga pasti akan disatuin gitu. Thank you and see you guys, bye. Oke, ini yang untuk file nomor 2. Ada wise leader, ada you are a beacon for others. Di sini kamu harus yakin karena kamu adalah orang yang memiliki jiwa pemimpin gitu ya. Kamu adalah orang yang memiliki jiwa pemimpin, dan aku yakin kalau kamu dan dia bisa bersama, ya kenapa enggak gitu loh. Oke, so kita akan baca dari kartunya. Semoga ini bisa resonate sama kamu. Kalau enggak ya udah, berarti emang bukan buat kamu energinya. So sini bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke. Ada the shadow side. Aku merasa di sini antara kamu sama dia ada yang takut untuk memiliki hubungan, dan kayak ada keraguan dan ketakutan, entah terbayang-bayang sesuatu, mungkin masa lalu, mungkin kamu masih belum bisa move on dari mantan, atau mungkin dia banyak yang suka. Jadi banyak hal yang kalian takutkan saat ini gitu ya. Terus kita akan buka lagi kartunya. Ada Six of Cups. Namun begitu kalian kayak saling berbagi kisah, berbagi masalah ya. Kalian awalnya dari teman curhat sih, terus kok lama-lama malah nyaman, kok lama-lama malah suka gitu. Kayak ibarat kata kalian jadi kayak punya feelings gitu. Terus ya aku merasa di sini kalian kayak sama-sama membutuhkan satu sama lain gitu. Menarik. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, kontak aja langsung ya. Ada Nine of Wands. Iya, di sini aku ngerasa ya bisa vice versa antara kamu sama dia, yang bikin kamu sama dia masih belum bisa membuka hati gitu. Walaupun ditanya kamu sama dia bisa bersama, ya bisa, cuman saat ini kamu sama dia energinya kayak ada kayak bentrok gitu, karena maybe you still in love with your ex, or dia yang suka masih baper sama mantan dan orang yang pernah hadir dalam hidupnya gitu. The Nine of Cups. Kamu yang mikir di sini, kamu yang banyak mikir karena aku merasa kamu ngerasa ini orang tuh bisa nggak ya kalau misalkan aku ajak komitmen, kok ini orang bisa nggak ya kalau aku ajak serius. Kamu malah mikir seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kamu mau, kamu bisa aja ngejalanin hubungan ini tuh dibawa santai, dibawa enjoy ya. Jangan terlalu berharap, berarti emang kamu sama dia ini jangan terlalu memiliki kayak baper-baper yang kayak gimana. Otomatis
itu hanya membuat diri kamu nggak bisa yang namanya mengikhlaskan. Jadi kalau misalkan kamu udah suka nih sama dia, ya udah ngasih cintanya 70% aja, 30%-nya ya biar kamu nanti bisa ngasih kebahagiaan buat orang lain kalau misalkan ternyata hubungan kamu dan dia tidak bisa bersatu gitu loh. Jangan sampai kamu ngebaper gitu, sama-sama saling ngebaper, padahal sebenarnya aku ngerasa kalian tuh kayak ada ikatan spiritual, cuman aku merasa ada sebuah tantangan di dalam hidup kamu, kayak misalkan ya kamu harus belajar untuk ikhlas, karena kalau emang pada akhirnya kamu dan orang ini nggak bisa bersatu, ya berarti kamu harus coba cari yang lain, atau mungkin kamu harus bisa keluar dari perasaan gak enak sama mantan, atau mungkin kamu kayak masih, aku tahu kamu masih cinta sama mantan kamu sih kelihatan, atau mungkin dia yang lagi suka sama orang lain, tapi gimana hubungan ini bisa bersatu kalau misalkan dari kalian itu nggak ada komunikasi yang mau dibawa kemana hubungan ini. Soalnya aku lihat kayaknya udah ada kenyamanan antara kamu sama dia gitu loh. Kamu dan dia teman curhat ya awalnya, terus jadi kayak saling peduli, saling membutuhkan, saling care, terus ya akhirnya kalian malah jadi jatuh cinta gitu. Oke. The Tower akan ada di fase mana kamu gak tahan dengan situasi ini. I see. Jadi kamu gini, kalau aku lihat jadi kamu kan emang suka sama orang ini, tapi kamu kayak masih mikir-mikir karena orang ini sendiri juga masih kayak punya ketakutan dan keraguan tentang hubungan kamu sama dia gitu. Jadinya kamu juga nggak bisa maju, nggak berani buat maju gitu. Jadinya sih aku ngerasa kamu sama dia kayak bakal lebih bimbang sih, karena entah ini aku ngerasa The Tower di sini adalah kamu yang pada akhirnya udah nggak tahan untuk mengutarakan perasaan, terus akhirnya kamu ledakin aja, udahlah aku ngomong kalau misalkan aku suka gitu, atau mungkin hal yang lain, aku nggak tahu ini apa, tapi yang aku lihat bagaimana akhirnya kamu bisa ngucapin perasaan sih. Tapi di sini kamu harus ya tantangannya banyak gitu. Terus kamu kayak lebih harus fokus dengan karir dulu ini. Karena aku ngerasa ada Ten of Pentacle ini ibarat kata sebenarnya kamu sama dia tuh terkoneksi spiritual. Ibarat kata kamu sama dia itu dulu pernah memiliki hubungan pada kisah masa lalu, pada hubungan masa lalu yang pada akhirnya kalian dipertemukan lagi dalam kehidupan ini gitu. Terus kalau ditanya mungkin ini adalah hubungan twin flame ya, atau soulmate atau karmic, bisa diantara tiga itu yang ngebuat kamu sama dia ini bakal banyak tantangannya untuk maju ke depan sih gitu. Jadi ya harus belajar untuk yakin di dalam diri kalau misalkan hubungan ini bisa dipersatukan gitu. Terus aku baca dari kartu tarot yang ini juga ya, aku butuh klarifikasi karena aku butuh energi dia juga. Kalau kalian yang sana reading, kontak personnya udah ada Temperance ya, kamu butuh buat nyimbangin logika kamu sama hati kamu, jadi kamu biar nggak baper-baper banget gitu ya. Dan aku ngerasa sebenarnya rasa cinta kalian itu dalam, deep emotion gitu. Tapi balik lagi di sini aku merasa ya susah karena energinya kamu harus patah hati dulu, dan mungkin ya kamu harus mengikhlaskan yang sebenarnya bukan milik kamu gitu. Kayak misalkan kamu kan lagi masih cinta nih sama mantan kamu, ya semesta lagi nggak bisa ngasih dia ke kamu, nggak bisa ngasih kayak orang ini lebih dekat ke kamu karena kamu masih kayak dikit-dikit inget mantan, dikit-dikit inget mantan gitu. Jadinya
semesta kayak masih entar dulu lah gitu, jangan terburu-buru gitu. Yang aku lihat sih sesantai itu ya, soalnya di sini ya, di sini energinya kamu harus belajar untuk menerima gitu, menerima apa yang sebenarnya udah gak harusnya jadi milik kamu, dan membuka lembaran baru. Ada The Lovers, bentar, jatuh. Ada The Lovers, kamu sama dia punya ketertarikan, jadinya ya apa ya, sebenarnya kamu sama orang ini tuh udah sama-sama saling suka, udah sama-sama saling cinta, tapi masing-masing tuh masih takut buat ngutarain perasaan gitu. Sebenarnya sih ngutarain aja ya, namanya juga perasaan nggak bisa ditutup-tutupi. Cuman ya entah dari kamu sama dia tuh kayak aduh ntar aja deh gitu, kayaknya kalau sekarang belum saatnya gitu. Itu yang kalian pikirkan. Ten of Pentacles lagi. Kamu sama dia sama-sama membutuhkan kestabilan dalam hubungan dan finansial dulu sih. Jadi saran aku mending kamu sama dia nikmatin story perjalanan kalian. Nah, ketika kalian udah fokus dengan perjalanan kalian, nanti kan kalian akan menemukan nih, apakah dia adalah orang yang tepat buat gue, apakah ternyata gue harus memilih orang lain gitu. Jadinya di sini kalian akan mencari apa yang bakal menjadi prioritas kamu gitu. Oke, kita akan baca dari Oracle Romance. Semoga ini bisa ngebantu kamu untuk mendapatkan masukan yang terbaik. Attraction, banyak-banyakin untuk ngomong dari hati ke hati ya. Ini aku ngerasa kamu harus banyak untuk ngutarain perasaan kamu ke orang ini, soalnya orang ini tuh pernah terjadi dalam situasi yang gak enakin soal cinta. Mungkin dia pernah punya hubungan toksik, jadinya dia kayak takut untuk memulai lagi sesuatu yang baru, apalagi memiliki hubungan yang pada akhirnya gak bisa dia miliki gitu. Jadinya dia pinginnya one for marriage. Apa ini? Kebuka dong. Very soon. 2, 1 lah. Aku butuh 1 aja. Yes, reconciliation sih. Tadi kan aku udah bilang kalian berhubungan dengan twin flame atau soulmate atau hubungan pernah terjadi di masa lalu gitu kan. And then yang aku lihat juga ternyata memang kayak gitu, kalian emang pernah memiliki hubungan yang terjadi di masa lalu kan. Someone from your past is returning to your life. Jadi di sini kamu sama dia diberikan kayak anugerah gitu, dipertemukan, dan aku merasa energinya sangat positif kalau emang kamu sama dia sama-sama udah kayak ikhlaskan masa lalu, bukalah lembaran baru. Ketika kamu dan dia sama-sama ngestabilin diri, nanti akan ada kayak diperjelas gitu sama Tuhan, diperjelas, oh ternyata sebenarnya dialah orang yang aku butuhkan selama ini, ternyata dialah orang yang memang aku inginkan gitu loh. Jadinya sih dia adalah orang yang sebenarnya sama-sama memiliki ketertarikan cinta sama kamu, tapi aku ngerasa kalian benar-benar kayak nggak mau ungkapkan gitu, nggak mau mengungkapkan perasaannya sekarang. Entah apa yang membuat kalian ngestak begitu, terus masih diam begini. Karena padahal kalau misalkan kalian bisa mengucapkan perasaan, mengungkapkan rasa isi hati, kalian bisa memulai kisah baru gitu loh. Apalagi terlebih lagi
perasaan kalian tuh sama-sama udah klop gitu. Apa yang harus ditunggu, apa yang harus dinanti. Mungkin kalian takut karena ya balik lagi di sini ada sesuatu yang bikin kalian bimbang buat ngejalanin hubungan ini gitu. Ya, intinya seperti itu deh. Thank you guys for watching. Semoga apa yang aku bacakan hari ini bisa ngebantu kalian. And see you guys in next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.